Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di sini komplit. Ya. Ada Lendra, ada Suro, ada Tony, Ada dan beberapa. ada saya di sini. Terima kasih banyak karena yang sampai saat ini masih memantau kita, masih setia menonton channel kita, Selalu betul, mendoakan kita, betul, dan selalu mendukung eh, kita, apa? mendukung. mendoakan Ya, kita baik-baik. mendukung, mendoakan, serta selalu mengingatkan kita ketika dimana kita melakukan hal yang Mungkin mungkin bisa dibilang oleh kalian itu ceroboh, iya, ya kan? Tetapi di sini kenyataannya ya memang ceroboh, iya sih, Mbak. iya Kita kan? nggak pakai sepatu. Nah, sepatu kadang, ya pakai sepatu, ya beliin dong, gitu. Ya enggak? Iya sih, Iya Mbak. dong. Ya itulah, sepatu ada sih teman-teman. Nah, paling kalau lagi becek, Iya, nggak ada ojek, iya. Cuma kalau pakai sepatu terus itu nggak nyaman, Mbak. nggak ada, salah. Sepatu itu melindungi kaki kita. safety gitu. Tapi Iya. kan kakinya jadi nggak bernafas. Kakinya nggak pernah pas. Iya, kalau gini kan nafas ini. Oke, ya terserah kamu lah, Ro. Nah, Terserah kamu lah, Ro. Itu urusanmu lah. Baik, teman-teman. Pada malam hari ini kita berniat untuk eksplor kembali. Tetapi ada satu hal yang mungkin akan saya beritahu kepada kalian. Jadi setelah kita semalam itu bertemu dengan ayahnya Suro, saya itu bermimpi. mimpi apa, Mbah? Tapi kayak nyata, kayak mimpi gitu ya. Oh, Jadi di dalam mimpi saya itu seperti mendengar geraman harimau. Nah itu saya bangun, suaranya masih ada. Saya bangun, suaranya masih ada, teman-teman. Terus saya cari, nggak ada, nggak mungkin lah orang di kota, Iya, ya kan? iya. Padat penduduk kayak gitu nggak mungkin gitu. Saya cari-cari ke belakang rumah sampai ke atas, itu nggak ada. Tapi ketika saya rebahan lagi, itu terdengar lagi. Dan sampai akhirnya itu saya berdoa untuk ibaratnya menenangkan hati saya. Di situ ternyata berubah menjadi seperti manusia. Macan itu, Mbak. Ya, saya nggak tahu, pokoknya itu suara geraman seperti harimau. Tapi ketika saya berdoa terus saya merem lagi, Iya. itu seperti berubah omongannya loh. Iya, iya. Wujudnya itu nggak kelihatan, tapi berubah omongan. Terus saya nanya, apakah jenengan tadi yang Menggeram. menggeram? Ternyata benar. Kesimpulannya adalah, teman-teman, ternyata yang di mimpi saya atau saya berkomunikasi itu adalah makhluk yang berada di dalam mustika macan kumbang itu. Yang ada di dalam sini, Mbak. Ya, nah daripada saya juga penasaran, teman-teman, apakah saya dapat memanggil makhluk itu kembali untuk berkomunikasi, sekaligus saya akan ada banyak pertanyaan jika memang makhluk itu mau muncul ya. Jika Ya, memang Pak. makhluk itu mau muncul, nanti akan ada banyak banget pertanyaan tentang amanah yang diberikan oleh Prabu Dewata Parna. Ya kan? Iya, Pak. Karena kemarin kita mendengar bahwasanya Prabu Dewata Parna memiliki dua pengawal. Yang pertama macan putih, yang kedua macan kumbang. Nah, macan putih yang selama ini masih mengikuti Prabu Dewata Parna, sedangkan macan kumbang adalah suatu senjata atau suatu pelindung yang dapat disuruh oleh Prabu Dewata Parna. Tugasnya macan kumbang sekarang, iya bener yo. Iya. Macan kumbang kan yo. Iya. Tugasnya macan kumbang sekarang itu diberikan kepada Suro untuk membantu para anak cucu keturunan leluhur dari rakyat Pajajaran di zaman dulu. Iya, Pak. Nah, kalau seandainya makhluk itu muncul dan saya dapat berkomunikasi, saya akan menanyakan apa benar. Bukan saya meragukan
Prabu Dewata Parna ya. Iya, Mbah. Iya, Pak. Tetapi apa benar makhluk atau mustika itu sesuai arahan yang diberitahu oleh Prabu Dewata Parna. Prabu Dewata Parna? Oke, Mbah. Karena itu sudah masuk ke dalam mimpi saya dan saya penasaran ingin memanggil makhluk yang berada di dalam mustika ini. Malam hari ini kita akan lihat bareng-bareng. Oke, Mbah. Apakah mau hadir? Iya, Pak. Ya, apakah mau hadir? Apakah mau menampakkan diri dan berkomunikasi dengan kita? Iya, Pak. Ya kan? Oke. Iya. Kayaknya di situ tempat yang agak luas. Oke, Bayu, Pak. Ya, Juru juga penasaran. saya punya tempat yang agak luas, teman-teman. Sini. Ya, nggak usah jauh-jauh, sini aja. Oke, Kalau Mbah. memang beliau mau hadir, beliau mau muncul dan menunjukkan dirinya, saya rasa tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke dalam-dalam. Iya, Di iya, sini Mbah. aja kalau mau hadir aja gitu kan. Iya, ya. Nah, sini Rok, saya minta satu Rok. Mustikanya, Mbah. Ya. Oke. Ini, Mbah. Mana sih? Nih ya teman-teman, ini adalah mustika macan kumbang. Yang belum kebagian ya monggo silahkan WA di sepanjang nomor ini ya. Nomor di dalam video ini teman-teman. Kalian tunggu, jangan berisik. Siap. Oke? Kita tunggu di belakang. Siap. Saya juga nanti mundur, saya takut sama harimau. Kau Iya, pikir saya berani? Enggak lah. Aku pikir Mbak Broto takut istri, Mbak. Itu juga. Itu mah kayaknya lebih dari harimau itu. Lebih serem. Lebih serem dari harimau. Lebih menakutkan. Iya, cuman dapat kita jinakan. Kalau ini kita nggak bisa jinakan. Iya, Mbah. Au. Ya nanti kita lari Lari kemana? dari ke belakang lah. Iya, Mbah. sukanya daging yang gede-gede. Iya. Oke. Kan Mbah Broto paling gede. Sebentar ya. Saya mau. Kalau memang mau wujud, Ya. mau hadir, harusnya hadir. Oke, Mbah. Harusnya, ya kan? Iya. Kalau jarak dari sini kejauhan nggak? Kedekatan nggak? Bukan kejauhan, kedekatan nggak? Enggak sih, Mbah. sih. Hah? Enggak. Berarti kita masih ada jarak untuk lari. Ada. 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 Oke. Pokoknya Mbah Broto jalan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman. Takut dan penasaran juga. Karena ya walaupun di pihak kita, walaupun akan menolong kita, tapi saya jujur agak ngerdek, agak takut. Karena waktu saya mimpi dan tidur juga makhluk itu ngeremnya itu kayak medeni loh, Menakutkan. menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mustika ini tunjukkan kepada kami bahwa engkau memang benar-benar ada dan benar-benar mau menampakkan diri kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bilang kok ditinggal gitu ya. Iya, Aku malah. bilang saya takut dengan deket-deket. Oke, Mbah. Ya, Kita tunggu makanya saya berarti. tunggu di sini. Ya. Mudah-mudahan beliau mau hadir dan menampakkan diri. Oke, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya, memang sengaja saya ingin ada mungkin beberapa pertanyaan
yang akan ditujukan pada jenengan. Sebentar. Tony, Suro, Iya, Bah. siap? Siap. Bah. Iya. Sama mereka atau mungkin ke raga saya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo silahkan duduk. Baiklah, Nggih, Eyang. Deketin kameranya. apa yang ingin dirimu tanyakan? Mohon maaf, Eyang. Seperti yang Eyang sudah hadir di dalam mimpi saya itu sangat penasaran. Ternyata suara dari makhluk tersebut adalah Eyang sendiri. Seperti ini, Eyang. Kalau boleh tahu, Eyang ini bernama siapa, Eyang? Diriku biasa dipanggil Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Ya, Mungkin Eyang sudah mendengar atau mungkin Eyang juga bahkan mungkin sudah mengerti siapa kami di sini. tentu saja Ya, diriku sudah mengenal kalian. baik, Eyang. Dan saya juga sebenarnya sudah mengetahui semuanya tentang apa yang dibicarakan oleh Prabu Dewataparna kepada kita dan juga amanah dari Prabu Dewataparna kepada kita. Tetapi ada satu yang mengganjal di dalam hati saya yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Jika memang di dalam hatimu masih ada keraguan, tanyakanlah. Diriku akan menjawab apa yang diriku tahu tanpa menambah-nambahkan dan tanpa menguranginya. Terima kasih sebelumnya, Yang. Seperti ini, Yang. Mungkin saya akan memulai dengan tugas yang diberikan oleh Prabu Dewataparna kepada jenengan. Apakah sebenarnya Prabu Dewataparna menyuruh jenengan untuk menjadi sebuah mustika dan dibagikan kepada mereka para keturunan dari leluhur yang dahulu pernah menjadi rakyat Pajajaran? Apakah yang diperintahkan oleh Prabu Dewataparna kepada jenengan? Pertanyaan itu yang ingin dirimu tanyakan kepadaku. Iya, Yang. Baiklah. Diriku akan menjawab. Tetapi sebelumnya, biarkan diriku menjelaskan sesuatu. Monggo, Yang. Diriku dan saudaraku. Kau tahu saudaraku siapa? Yang macan putih itu, Yang. Ya, benar sekali. Alhamdulillah kita sudah mendengar dari ayahanda raga ini, Ya. Yang. Diriku dan saudaraku diperintahkan untuk menjaga Prabu Dewataparna. Dan saat ini Prabu Dewataparna menyuruh diriku untuk berubah menjadi mustika. Dan diriku ditugaskan untuk menjaga siapapun pemilik dari mustika itu. Seperti halnya dahulu ketika Prabu Dewataparna menugaskan panjenengan merebut wilayah dan juga mensejahterakan para rakyatnya. Ya, benar sekali. Memang dulu diriku digunakan sebagai senjata. Akan tetapi
Di zaman sekarang dan saat ini, diriku diutus dan diperintah oleh Prabu Dewataparna untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat dari keturunan Raja Pajajaran. Ya, saya mengerti. Tetapi mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit lancang. Membedakan di zaman dahulu dengan zaman sekarang, mungkin istilah mensejahterakan di zaman sekarang berbeda di zaman dahulu. Lantas, apakah jenengan hanya ditugaskan untuk melindungi sang pemilik atau ada yang lain? Tidak, diriku bukan hanya melindunginya. Lebih dari itu, Contohnya, jika pemilik mustika macan kumbang atau pemilik dari mustikaku, apa yang dia inginkan, apa yang dia doakan, apa yang dia niatkan, dan apa semua yang menjadi keinginannya, diriku akan mendengarnya. Diriku akan mencoba membantu, dan diriku akan mencoba mengabulkan apa yang dia inginkan. alhamdulillah. Ya, saya juga sudah mendengar itu semua. Hanya saja saya ingin mendengar langsung dari panjenengan yang mungkin panjenengan yang mendiami mustika itu. Apakah di setiap mustika itu ada panjenengan? Benar sekali. Di setiap mustika itu ada sebagian dari energiku yang tersimpan sehingga siapapun pemiliknya akan sama mendapatkannya. Tidak kurang dan tidak lebih. Syukurlah jika memang seperti itu. Mungkin hanya seperti itu saja yang, dan saya juga ingin menunjukkan kepada seluruh teman-teman saya bahwa alhamdulillah saya dapat berkomunikasi dengan makhluk yang berada di dalam mustika tersebut. Juga mungkin mereka sekarang sudah mendengar apa yang harus mereka lakukan ketika jenengan berada di tangan mereka. Ya, tapi mungkin jika saudaramu yang memiliki mustika itu belum bersatu dengan diriku, maka diriku tidak bisa muncul di hadapannya. Tetapi di balik itu semua, diriku bisa mendengarnya. Iya ya, ya mungkin jika memang ingin bertemu dengan Eyang itu harus menguasai energi yang lumayan besar agar dapat mewujudkan keberadaan Eyang. Tetapi saya yakin dengan ucapan panjenengan seperti ini, mereka akan mengerti dan mereka juga tidak akan meragukan lagi atas apa yang mereka rasakan, dan mungkin sekarang sudah ada jawaban Eyang. Baiklah, jika memang dirimu masih ragu, diriku dahulu sudah bisa mensejahterakan rakyat Pajajaran. Dan untuk saat ini, insya Allah dengan adanya diriku di dalam mustika itu, apa yang kalian inginkan, diriku akan mencoba membantunya. Alhamdulillah. Terima kasih Eyang. Mohon maaf atas mengganggu waktunya dan mohon maaf jika saya lancang sudah mewujudkan panjenengan. Itu semata-mata hanya karena ingin membuktikan kepada saudara-saudara saya agar dapat mendengar secara langsung apa yang akan menjadi tujuannya dan apa yang akan menjadi harapan bagi mereka. Baiklah, diriku mengerti. Terima kasih Eyang. Baiklah, diriku akan kembali ke dalam mustika itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Aduh, aku gapeh sikile. Udah ditanyain, Mbah? Udah, kita sudah menanyakan dan alhamdulillah kita sudah mendapat jawaban dari mungkin eh, semua yang mereka nanyakan tentang apa kegunaan dan keraguan mereka mungkin sekarang sudah terjawab. Jadi teman-teman, mungkin saya tidak akan mengulangi lagi karena takutnya saya tambah-tambahin, takutnya juga saya kurang-kurangin. Seperti apa yang panjenengan dengar, untuk mustika macan kumbang itu berarti sama tugasnya seperti waktu dulu digunakan oleh Prabu Dewata Parna. Ya, mungkin hanya itu teman-teman, karena dijelaskan juga tadi sudah mendengar semuanya, kegunaannya untuk apa, caranya bagaimana. Berarti kan untuk kegunaan sudah mendengar. Untuk caranya, ya seperti yang tadi beliau katakan, apa yang kalian hajatkan, apa yang kalian resahkan, kalian mengucapkan niatan bersamaan memegang mustika kumbang hitam, macan kumbang itu. Berarti contoh seperti ini, enggak? Contoh, kita memberikan satu contoh yang mungkin bingung cara menggunakannya bagaimana. Tinggal ketika mau tidur atau mau habis sholat atau mau pergi, tinggal Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan lantaran mustika macan kumbang ini, lindungilah saya dalam perjalanan, lindungilah saya dalam mara bahaya, dan apa yang saya tuju hari ini mudah-mudahan tercapai. Seperti itu saja mungkin teman-teman, karena kalau kita membicarakan itu makhluk yang ada di dalam mustika ini yaitu Panglima Kumbang. Makhluk ya yang berada di dalam mustika ini adalah Panglima Kumbang, bernama Panglima Kumbang. Ya benar, seorang panglima, karena dua panglimanya Prabu Dewata Parna, dan ini adalah salah satu penjaga Prabu Dewata Parna yang diberikan oleh leluhurnya, yang sekarang masih kalian dengar, yang sekarang kali masih dalam sejarah itu macan putihnya, atau Maung Bodas masih bareng bersama Prabu Dewata Parna. Nah, sementara macan kumbang ini ditugaskan untuk seperti untuk membuka wilayah, mensejahterakan rakyatnya. Itu tugasnya si macan kumbang atau Panglima Kumbang. Berarti apa kita sebut aja mustika Panglima Kumbang. Ya bagus Mbak, ya Mbak, karena mustika Panglima Kumbang. Iya kan? Macan kumbang, kita nggak elok lah ngomong macan kumbang. Iya. Ya kan? Mustika Panglima Kumbang, teman-teman. Lebih cocok, Mbak. Lebih cocok kayaknya ya. Lebih wah kayak yang penting kan kita tidak merubah nama. Iya. Ya kan? Iya. Hanya memperindah. Iya, memperindah sebutan sosok macan diganti sosok Panglima. Lebih elok dan lebih bagus karena sesuai dengan nama namanya, dari penjaga dari Prabu Dewata Parna. Iya, Mbak. Baik teman-teman, yang sekiranya belum kebagian, ini jumlahnya yang di kita hanya 20. Iya. Tetapi jika lebih dari 20 yang menginginkannya, Prabu Dewata Parna siap memberikan selebihnya sesuai yang permintaan. Iya, Mbak. Seperti itu. Jika kurang jelas bisa disimak di channel saya atau channel Pak Suwaji. Iya, Mbak. Semua sudah jelas di situ. Iya, sudah dibahas. Ya, dan intinya yang menginginkan ini, ya mudah-mudahan dengan ini ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Walaupun ini semua adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak. Tetapi kita tidak dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita hanya dapat berdoa melalui perantara. Ya mudah-mudahan seperti itu saja.
bisa hubungi nomor di sepanjang video ini teman-teman. Iya. Kita lanjut perjalanan untuk eksplor pada malam hari ini. Oke. Siap Ton? Oke, Mbah. Karena kita juga belum tahu kedepannya seperti apa. Kita mau di rumah saja Bosan? bosen, kangen suasana hutan. Iya. Ya. Ya. Simak terus perjalanan kami. Mudah-mudahan ada sesuatu atau ada hiburan yang dapat kami suguhkan pada malam hari ini. Iya. Jika tidak ada ya kita hanya berjalan-jalan saja. Iya, jalan-jalan saja. Oke, lanjut Ton. Oke, Mbah. Siap? Siap. Halo? Siap, Mbah. Siap. Indra? Oke, yuk nih. Ayo. Alhamdulillah. Sana kayaknya. Iya, Ya. kenapa ya, Mbah? Lewat jalan ini. Heeh. Coba.